kedua yang alhamdulillah insya Allah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Ramos SPLG dan MM apa itu? Wah, hari ini Bapak Ibu sekalian, saya informasikan alhamdulillah beliau siap mengisi, sementara ini amanah dari Pak Asep Mustafa Kamal. Beliau mengirim salam pada Bapak Ibu. Beliau tidak bisa hadir karena berangkat ke Rangkas Bitung. Alhamdulillah Pak Dokter bisa mengatakan. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan basmalah. Bismillah. Dan mengenai tema kita silakan kepada Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak. Ibu-ibu sekalian, saya sedang mau menulis buku tentang Islam itu indah. Saya itu kadang-kadang pada saat ini punya masalah dengan Islam, Bu. Jadi ketika saya berada pada suatu kelompok di mana orang ngomongnya jelek-jelek terus gitu, saya itu sangat sakit, Bu. Karena di dalam kepala dari ilmu Islam saya yang mungkin sangat sempit ini, ada beberapa hal yang sangat prinsip menurut saya, yaitu satu, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Jadi begitu kita sudah mulai ngomong-ngomong yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, itu menurut saya jadi banyak mubazir. Yang kedua, Rasulullah itu didatangkan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi tentunya dari kita semua itu diharapkan bahwa akhlak kita tinggi. Dan akhlak yang tinggi itu termasuk tidak berkata-kata buruk, Pak. Ya, itu nomor satu, tidak berkata-kata buruk. Jadi kadang-kadang saya sedih sekali. Kemudian saya punya, kenapa saya kok berbeda? Kenapa orang lain kok happy-happy aja? Kenapa kok saya jadi nggak terganggu gitu ya? Gitu. Mungkin karena pengaruh guru-guru saya. Jadi saya sampaikan ya ibu-ibu sekalian. Ini ibu topiknya kalau mau diganti boleh loh ini. Ini menceritakan tentang mungkin pengalaman keislaman saya ya. Jadi saya ingat tahun 90 saya berangkat haji. Waktu itu saya direktur rumah sakit, Bu. Saya berangkat haji karena waktu itu saya rencananya akan pindah ke Jakarta, Bu, di harapan kita. Jadi saya ikut haji, tapi Haji Abidin ya, Haji Nurdin haji, jadi TPHI ya, jadi TP apa, tim pembimbing kesehatan, ya, pembimbing kesehatan haji ya, kesehatan. Jadi saya daftar, alhamdulillah kebetulan saya diterima. Kebetulan waktu itu guru-guru saya semua pas berangkat bersama-sama ya, tidak satu kloter gitu ya, tapi berangkat bersama-sama. Jadi sangat-sangat menolong sekali. Kemudian di sana saya bertemu dengan seorang kiai, sudah almarhum sekarang. Beliau dari Cipasung, ya, tokoh NU. Ketemu di masjid, ya Allah, jadi kayak perangko, Bu. Begitu ketemu, lihat sebentar langsung nempel, Pak. Kita ketemu, ada rapat di Aziziyah, rapat-rapat petugas. Kemudian saya lihat kiai gitu, tampangnya tuh sangat-sangat indah gitu, Pak. Sangat baik, sangat gitu ya orangnya, gemuk, rambutnya sudah sedikit putih. Saya tanya, Kiai, mohon maaf Kiai dari mana? Kata gitu. Oh, abdi di Cipasung, Dok, kata gitu. Ke Cipasung, kata gitu. Oh, Wargi atau Pak Ali Imron. Pak Ali Imron itu guru saya nih di itu iya, apa namanya? Jadi Pak Ali Imron itu menikah dengan adiknya Pak ini. Jadi Pak Ali Imron istrinya juga dari keluarga Cipasung juga.
Kemudian langsung itu rasanya ngomong sebentar nyambung Bu. Kemudian waktu saya keluar, saya lihat Kiai mau pulang nih. Kiai mau kemana? Kata gitu. Dok, abdi capek kata gitu. Saya mau pulang duluan kata gitu. Pulang pakai apa Kiai? Kata, pakai taksi. Kiai, ayo saya juga mau pulang Kiai. Kita pulang sama-sama aja kata gitu. Nanti biar saya yang bayar taksinya. Ke tempat Kiai dulu, baru ke tempat saya gitu. Jadi saya diantar belakang. Kan saya nggak bisa ngomong bahasa Arab kan Pak. Jadi kan taksi itu kan mesti ngomong bahasa Arab tuh. Kan kalau Kiai kan bisa, dia mau. Maksud saya tuh pengen tahu rumahnya Kiai gitu. Pengen tahu maktabnya Kiai itu di mana. Jadi sambil jalan tuh saya ngafalin gitu. Dari begitu sampai nganter Kiai, turun, lihat kamarnya, lihat ininya, kemudian langsung saya hafalin jalan sampai ke rumah saya. Kira-kira 2 km Bu. Dari maktab saya ke tempat Kiai, naik gunung gini. Gitu ya. Saya hafalin, saya bisa gitu. Terus saya bilang, Kiai, boleh ya besok kita ke masjid sama-sama ya Kiai. Tolong tungguin saya jemput Kiai, katanya. Kita mau ke masjid sama-sama, kata gitu. Saya ada perlu, katanya. Boleh Dok, saya tunggu, katanya gitu. Jadi kebetulan saya petugas nih Bu ya. Tapi karena di rombongan saya tuh perawatnya rajin-rajin gitu ya. Jadi perawatnya itu udah, dok pergi aja dok, kata gitu. Nanti biar saya yang tunggu gitu ya. Jadi si perawatnya itu nunggu sampai saat terakhir gitu, saat. Jadi saya tuh 2 km Bu, lari Bu. Gitu, naik gitu kan. Saya masih muda waktu itu. Ya, itu berarti berapa tuh? 30 tahun yang lalu ya. Masih muda dan saya juga olahragawan. Lari sampai ke tempat Kiai, basah semua sampai di tempat Kiai. Sampai Kiai udah, aduh Kiai, alhamdulillah Kiai belum berangkat. Terus dari Kiai ke masjid itu nggak jauh gitu, tinggal turun. Terus gitu. Jadi pagi pas 5 kali sholat itu hampir selalu sama Kiai. Kemudian 1 kali 2 kali saya datang Kiai udah pergi. Lari ke masjid, ya Allah kata gitu. Aduh, nggak ketemu gitu. Terus siangnya saya tungguin di maktab, Kiai kata gitu. Saya udah mikir nih gitu. Kita kalau kita nggak ketemu Kiai, saya beli itu Pak, beli sajadah. Beliau kan selalu pakai baju putih-putih gitu kan. Sajadahnya tuh biru kayak gini nih, kayak warna biru ini. Biru yang jreng gitu kan. Kiai pakai sajadah ini ya, taruh di sini. Jadi kita bisa lihat dari jauh tuh, putih sama biru gitu kelihatan gitu. Jadi saya kalau banyak orang itu, oh, itu kayaknya Kiai itu. So, gitu. Boleh Dok, boleh kan gitu. Terus satu lagi Kiai, kalau misalnya Kiai berangkat duluan, Kiai kita ketemu di satu tempat gitu. Titik sholatnya itu selalu di tempat yang sama gitu. Jadi siapa yang kadang-kadang saya kalau terlambat, waduh jemput Kiai nggak keburu nih, pasti udah nggak keburu nih. Jadi saya langsung ke situ. Pokoknya siapa duduk di situ, kakinya dilebar-lebar supaya ada tempat buat duduk sebelahan gitu. Ya Bu. Jadi sama Kiai. Nanti kalau sudah selesai, kita cari makan, jalan sama-sama Kiai gitu ya. Terus kita naik ke atas. Terus ngobrol, saya makin dekat saya bilang gitu, Kiai, saya boleh curhat ya Kiai, kata gitu. Boleh Dok, kenapa? Saya itu sangat tidak sempurna. Kenapa Dok? Saya itu bacaannya cuma kulhu 1. Saya nggak bisa baca bahasa Arab. Saya sama sekali buta huruf dan saya cuma hafal kulhu 1, Al-Fatihah dan kulhu. Jadi semua dia balik ke kulhu terus kata gitu ya. Kiai, tolong dong ajarin saya gitu. Ayo dok, pelan-pelan terus gitu ya. Terus mulai terus pelan-pelan diajarin terus gitu ya. Terus jadi setiap kali habis kita duduk ke atas, ngobrol terus gitu. Dan Kiai itu luar biasa sekali. Saya bilang, Kiai, apakah haji saya ini afdol apa enggak gitu ya? Saya nggak bisa bahasa Arab, saya sholatnya nggak bener gitu ya. Dok, kata gitu. Di sini itu ladangnya orang untuk beramal. Jadi bukan hanya baca Quran saja yang menjadi amal. Mendengar itu juga menjadi amal. Setiap huruf yang dokter dengar juga menjadi, walaupun tidak ngerti Kiai, walaupun tidak ngerti. Kalau ngerti lebih besar lagi amalnya. Tapi mendengar saja. Jadi Dok,
Banyak sekali yang bisa Anda lakukan di sini. Apa Kiai? Kata itu. Dokter duduk sini, lihat ya. Lihat, diam sebentar. Lihat, Bapak itu kelihatannya dia mau ngambil Quran dong. Ambilin dong. Gitu. Jadi, ambilin Quran, kasih gitu. Lihat, Bapak itu mau ngembaliin Quran tuh. Begitu sholatnya udah mau mulai kan, mereka pada mau ngembaliin Quran tuh. Ambil, masukin Quran. Terus dok lihat nggak, Quran itu nggak rapi bolak-balik. Benerin Qurannya dirapihkan. Itu pahala semua dok. Sekarang dokter lihat itu bapak tua itu, kata gitu. Pasti dia mau minum tuh, ambilin minum, kasih ke sana. Jadi ambil sekali 5 biji gitu. Siapa yang mau minum kita ambil gitu. Nanti kalau sudah ambilin bekas-bekasnya, cangkangnya taruh lagi di situ. Jadi dok, pahala itu banyak sekali. Jangan kecil hati bahwa dokter merasa pahalanya kurang di sini. Jadi bicara itu selalu baik. Kalau saya datang ke kloternya, tidak pernah bu ngomong jelek bu. Kalau saya datang ke kloternya, saya bilang, aduh Kiai, kata gitu, kayak kita makin dekat saja. Kiai, kata gitu, saya luar biasa sekali sama Kiai. Pasiennya Kiai itu lebih banyak daripada pasien saya jadi dokter di kloternya. Jadi kalau pasien, jadi Kiai itu kalau dia ini, kalau buka praktek gitu ya, itu ngantre pak, yang mau konsul itu. Gitu, saya cuma di sebelahnya aja nggak dengerin, gitu. Nah terus saya bilang, Kiai, apa ya kira-kira saya bisa berbuat pahala apa lagi di sini kira-kira? Saya pengen beli sesuatu buat Kiai. Kira-kira apa ya Kiai yang kira-kira saya mau beli sesuatu buat Kiai yang manfaat gitu. Saya pengen ngasih sesuatu Kiai. Dok, ngasih buku aja. Ngasih buku kan gitu. Jadi ada buku dalam bahasa Arab segini. Itu adalah semua aturan-aturan haji berdasarkan 4 mazhab. Jadi dengan buku itu dibuka, terus dia bilang, itu bukunya dari Pak Dokter loh, gitu kata gitu. Oke, nggak usah disebut Kiai katanya. Jadi orang tanya, Bapak, maaf, Bapak Syafi'i atau mazhabnya apa, kata gitu. Karena gitu di Indonesia kan banyaknya Syafi'i. Ibu, Bapak dari Syafi'i atau saya nggak ngerti Pak Kiai, saya nggak ngerti mazhab apa, kata gitu. Oh ya, kata gitu. Jadi kalau dia tanya sesuatu, kalau menurut mazhab Syafi'i begini, kalau mazhab Hambali begini, kalau mazhab Hanafi begini, kalau mazhab Maliki begini, saya nggak ngerti Kiai. Jadi kira-kira yang mana yang saya lakukan? Kalau saran saya yang paling gampang aja. Jadi dari 4 ini mana yang paling gampang? Ibu, Bapak ambil. Ya paling gampang yang ini. Ya udah lakukan itu. Jadi beliau tuh nggak memaksakan kehendaknya. Jadi saya pikir luar biasa sekali Pak. Gitu, terus dia bilang gitu, aduh dokter berpahala nih, buku ini saya baca beberapa kali, dokter terus mendapat limpahan ilmu. Jadi hal-hal seperti itu. Kemudian kalau kita naik ke atas ya, di lantai paling atas ya Bu, malam-malam, terus beliau ngajarin baca, ngajarin doa-doa pendek gitu ya, dari juz amma, ngajarin doa-doa pendek. Terus kalau sudah selesai, beliau sabar sekali. Kalau kita salah-salah, soalnya kan kalau orang udah tua itu tidak gampang ya Bu ngafalin gitu ya. Lain kalau anak-anak itu kan gampang gitu, kalau orang udah tua itu kan susah. Satu hal yang saya perhatikan ya, yang luar biasa kayak itu, kalau kita dari atas gitu ngelihat orang tawaf ya Bu, begitu matanya sampai ke Ka'bah, air matanya langsung cucur Bu. Saya lihat gitu ya. Nanti dia buang lagi gitu. Begitu lihat ke Ka'bah lagi langsung cucur. Saya tanya, Kiai, kenapa Kiai menangis kalau lihat Ka'bah? Saya seperti melihat ada Rasul di situ. Saya lihat betapa Rasul diganggu, disiksa di sekitar itu. Saya terbayang semua, dan setiap kali dia melihat Ka'bah dia menangis. Luar biasa ya Pak. Tingkat keimanan jauh gitu. Saya ngeliat kok nggak ada nempel apa-apa gitu. Begitu nggak bisa. Ya. Terus satu hal lagi, Kiai kata gitu. Dia bilang gini, Dok, saya punya sakit ginjal. Jadi saya nggak tahan panas. Jadi nanti
saya mau ininya, mau apa, balang jumrohnya begitu sudah panasnya mulai turun. Jadi sekitar setelah asar gitu ya, setelah asar deket-deket maghrib itu baru lontar. Padahal kan semua orang afdolnya kan duhur, Pak. Ya, saya tanya, Kiai, bukan afdolnya duhur, Kiai, kan gitu. Dok, ini kan darurat karena kesehatan saya gitu. Saya tuh ini kan ya. Oh iya, nggak apa-apa, Kiai, kan ya. Jadi nanti ya asar ya, Kiai. Jadi saya tuh setiap hari balang jumrohnya 2 kali, Kiai, Bu. Jadi pagi-pagi sama rombongan, kan saya petugas. Jadi pagi-pagi bawa jamaah. Begitu udah selesai, lari ke tempat Kiai. Nanti Kiai. Terus kalau Kiai kalau kita jalan balang jumroh kan belum seperti sekarang di dalam ruangan ya, Bu. Dulu kan di luar. Jadi kita tuh 6 orang pakai semprotan gini nih. Jadi si Kiai jalan tuh disemprotin di depannya tuh. Gitu sama-sama Kiai. Aduh, gitu. Ya, jadi sungguh indah sekali. Semua perkataannya baik, semua apanya baik dan sebagainya gitu. Saya mendengar beberapa kuliah-kuliahnya dari itu ya, dari siapa? Pak yang dai 1000 umat itu siapa? 1 juta umat. Zainuddin MZ. Kan katanya kalau kita menghargai orang itu, kita harus memberikan sesuatu yang, kalau kita memberikan pada orang sesuatu yang sangat penting buat kita, itu nilainya tuh lebih tinggi. Kalau kita ngasih pakaian bekas yang nggak kepake kepada orang itu, pahalanya sangat rendah gitu, Pak. Tapi kalau kita ngasih ke guru sesuatu yang tinggi, itu kan pahalanya sangat tinggi. Jadi ulama itu tugasnya mengawasi, membantu kita untuk masuk surga, Pak. Ulama itu, menurut Pak Zainuddin MZ, dan saya sangat setuju. Jadi ulama itu tujuannya membawa kita ke surga. Tapi tugas kita itu untuk menjamin dunianya dia gitu. Ya. Jadi kita saling timbal balik. Kita kan cari duit segala macam. Jadi kita bantu dia dunianya dan dia bantu kita surganya gitu. Jadi saling bantu membantu gitu supaya kita sama-sama bisa masuk surga. Kalau dia bantu kita surga terus gitu, terus nggak punya buat makan, nggak punya buat apa, semati, ya nggak barokah juga gitu kan. Jadi saya selalu berpikir kan, Kiai, saya bisa kasih apa buat Kiai gitu. Saya nggak ngerti gitu. Udah uang saya juga nggak berlimpah banyak gitu kan gitu ya. Jadi terus satu waktu Kiai terlambat datang ke masjidnya. Kiai, kenapa terlambat, Kiai? Kata gitu. Aduh, punten, jam saya rusak nih gitu. Aduh, jam rusak gitu. Saya langsung pikir kan ya, ini jam yang saya pakai ini sebenarnya nggak apa-apa juga sih saya kasih ke Kiai gitu. Tapi jam itu jam pernikahan, Pak. Gitu ya. Jadi dari mertua, kalau saya kasih nanti mertua saya tanya bisa marah lagi. Mau beli jamnya kan juga nggak murah ya beli jam gitu kan gitu ya. Saya lagi mikir-mikir beli jam apa lagi menimang-nimang gitu yang kira-kira terjangkau beli jam. Besoknya Kiai udah pakai jam. Kiai, kok sudah pakai jam lagi, Kiai? Kata gitu. Dikasih jamaah, Dok, kata gitu. Arloji yang mahal, Pak. Saya bilang, untung saya nggak kasih. Saya beli Seiko yang murah-murah, itu yang pakai dikasih yang mahal kan, betul-betul mubazir jadinya saya ini. Jadi itu kayak itu. Jadi saya ingat di masjid saya pakai cincin kawin, Bu. Itu selalu jadi ribut tuh orang tuh, gitu. Haram gitu. Cincin laki-laki pakai emas kan nggak boleh katanya. Haram kata gitu. Buka haram katanya. Dibuka takut hilang kan, Bu. Kan kita kan bajunya kan nggak jelas gitu, cuman gitu. Si Kiai bilang, lah kata gitu. Bukan kuningan, ini kuningan bukan emas kata gitu. Jadi si Kiai itu ngebelain ngebohong untuk nutupin saya gitu. Saya pikir, ya Allah, Kiai nggak usah gitu, diamin aja Kiai, kata gitu ya. Kita pura-pura nggak ngerti aja kata gitu. Nggak, Dok, kan kurang sopan, Dok, kata gitu. Tapi kan Kiai jadi dosa gara-gara saya gitu. Jadi ya, Dok, kata gitu. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya, kata gitu, kata Kiai itu. Jadi kita terus gitu.
Itu luar biasa Pak. Ya nanti kalau lagi di jalan, istrinya tuh rada dagang gitu Pak, gitu ya. Jadi kalau di jalan mau atau pulang dari masjid, jalan ketemu sama istrinya kan gitu ya. Pak, bawain dong Pak. Istrinya tuh bawaannya kan setiap kali belanja, Pak bawain Pak. Mana sih Kiai bisa bawa gitu kan, dia udah tua kata gitu. Saya bilang gitu, bu, saya yang bawa bu. Aduh, ya ampun beratnya setengah mati. jadi itulah apa namanya, semua sangat indah bu. Karena beliau waktu itu kedudukannya sebagai ketua NU Jawa Barat PW, jadi saya karena suka ketemu, jadi saya jadi ditarik masuk NU. Jadi bukan karena saya betul-betul mendalami gitu, tapi karena itu ya. Jadi itu Kiai Dudung. Nah sekarang Kiai Ali Imran. Kiai Ali Imran itu saya tugasnya di Majalaya ya bu. Kiai itu di Ciparais itu, naik ke atas ya, di Lembur Awi. Jadi tempatnya agak dekat. Jadi Pak Ali Imran itu menikah dengan adiknya Pak Dudung. Jadi istrinya itu adiknya Pak Bujan Ilyas, yang ketua PWNU dulu, ketua PWNU dulu ya, setelah Gus Dur. Nah, karena itu juga saya jadi dekat sama keluarga Cipasunggu. Ya. Nah, Kiai Ali Imran ini, saya pertama ketemu Kiai Ali Imran dulu. Waktu itu saya di Majalaya itu punya kesulitan sebagai dokter kandungan soal KB. Saya bilang betul saya tidak barokah. Saya menasehati ibu-ibu untuk ber-KB. Nggak ada yang peduli bu, nggak ada yang peduli. Dan karena tidak ada yang peduli, dan saya tahu kematian itu berjalan terus, maka mulut saya makin kasar pak. Lalu juga mencari orang nggak peduli sama sekali. Saya ingat sekali ada seorang pimpinan sekolah pendidikan gitu ya, istrinya hamil ke-12 bu, ke-11, hamil ke-11. Ibunya udah pucat, kurang darah bu, kayaknya dia kurang gizi. Waktu itu kita di Majalaya itu setengah mati untuk cari darah pak, karena mesti lari ke Bandung dan jalannya kan hancur. Gila 2 jam itu sampai ke Bandung, jalan hancur, balik lagi 2 jam lagi, belum lagi nanti kalau di PMI nggak ada lagi, belum lagi, aduh, nggak repotnya setengah mati. Jadi saya bilang sama bapaknya, Pak, ibu ini umurnya sudah 45, anak 11, dia dengan kehamilan grande sama istilah, kehamilan di atas 5 itu risiko yang sangat tinggi. Rahim itu kalau tidak bisa berkontraksi, perdarahan nggak bisa diatasi, mati tuh dengan perdarahan. Karena rahim itu kan seperti karet gitu pak, makin digedor lama-lama dia udah nggak bisa kontraksi lagi, perdarahan nggak bisa berhenti, mati. Ya, begitu kalau udah perdarahan kita paling celaka karena kita susah cari darah bu. Gitu. Jadi Pak, tolong dong, saya steril aja deh sekarang, kata gitu ya, di KB yang selesai gitu. Pak dok, ibu kan belum 40 kan, yang KB itu buat yang muda-muda. Bukan saya menolak, nggak apa-apa, semua nggak mau. Dan istrinya tuh juga karena suaminya nggak mau, istri soleha gitu. Jadi dia juga nggak mau dengar. Kita mau ngomong apapun, dia tertutup telinganya. Jadi apa yang saya lakukan bu? 11 bulan kemudian datang ibunya berdarah dan meninggal. Saya bilang sama bapaknya, Pak, kita kan bisa cegah kematian ini. Bapak nggak sayang sama ibu, nggak mikirin anak-anak itu kalau dapat ibu yang baru gimana kali itu. Dok itu kan sudah kuasa Allah kan gitu. Dokter nggak boleh ngomong soal Allah gitu. Susah jadinya. Kemudian jadi harus gimana ya kira-kira saya waktu itu. Kemudian saya tanya sama orang-orang situ, kiai siapa yang paling tokoh di sini? Karena di Majalaya itu sangat jauh, jadi sangat kiai itu pengaruh sangat kuat. Kiai siapa yang paling kuat di sini? Kayak ini.
yang ini saya pikir saya deketin dari tokohnya dulu gitu. Kalau tokohnya mau, alhamdulillah ketemu sama Pak Ali. Jadi ceritanya gini Bu, saya punya masalah kedua. Kalau orang pengen punya anak, waktu itu saya kan masih baru ya menjadi dokter kandungan. Kalau ada orang konsultasi pengen punya anak, selama itu sama saya nggak pernah ada satu pun yang berhasil Bu. Nggak pernah ada yang berhasil. Saya sedih bukan main. Saya sampai tanya sama seorang kiai, saya dianggap sebagai menipu nggak pada pasien? Ya enggak lah dok, gitu. Kenapa? Kenapa teman-teman saya lulus bareng? Kenapa mereka? Saya tanya, kalau kamu ada masalah? Ya ada dok, gitu. Kenapa saya nggak ada gitu? Ya Allah, saya sampai dalam sholat, ya Allah, saya dihukum apa? Gitu. Kenapa saya nggak dikasih jalan gitu? Sampai waktu kakak saya kan susah punya anak bayi tabung di Australia itu, saya baca di perpustakaan gitu ya nyari. Bukannya makin ngerti, makin pusing aja yang ada gitu. Makin ngerti gitu ya. Aduh, gitu gimana? Terus akhirnya kepikir di kepala saya, oh, salah saya. Karena ilmu saya itu hanya ilmu hablum minanas. Tidak ada hablum minallah, dan hablum minallah itu lebih penting. Bagaimana kalau ilmu saya ditambah dengan hablum minallah nih? Gimana caranya Bu? Hablum minallahnya? Karena ilmu Islam saya kan juga masih belum bagus Bu. Jadi caranya gini, setiap kali orang konsul saya tanya agamanya apa. Saya misalnya Muslim, kayak ya pasti kebanyakan Muslim. Tapi ada juga satu yang pendeta yang bukan. Saya bilang, mohon maaf saya ingin mendalami sedikit. Mohon maaf sekali, jangan tersinggung. Ini saya perlu untuk ini. Islamnya ibu seberapa Islam Bu? Saya nggak ngerti dong maksudnya apa. Ibu Islam sholatnya tepat waktu nggak? Wah, kagak dong begitu. Suka banyak yang hilang-hilang. Oh iya dong, banyak yang hilang-hilang. Ibu Islam baca Quran nggak? Wah, jangan dong. Tapi dulu waktu saya lagi remaja kan ya. Ibu Islam pernah ikut pengajian nggak? Wah, nggak sempet dong, kan saya kerja dong. Oh ya, oke. Terima kasih. Jadi saya tahu dulu permasalahannya. Nah sekarang saya pengen tanya, ibu rumahnya mana? Sini. Di dekat rumah ibu ada nggak pesantren? Ada nggak kiai? Atau ada nggak ustaz? Ada dong kata gitu. Pesantren anu. Kiainya nama siapa? Kiainya nama anu kata gitu. Saya titip surat ke kiai. Gimana Bu? Nulis nama kiai? Jadi saya tulis Kak Hatur, ya Pak Karsa, kiai ini gitu. Saya Pak Nirono, dokter kandungan, mohon dengan sangat bantuan dari kiai karena keterbatasan ilmu saya. Saya menghadapkan pasangan suami istri yang ingin punya anak. Masalahnya dia membutuhkan bimbingan doa. Dan apakah kiai mau membantu? Kiai membantu di bidang hablum minallahnya, sambil saya membantu di bidang hablum minannasnya. Mudah-mudahan dengan bersama-sama kita akan berhasil. Ibu, benar Bu, pasti gitu. Enggak berapa lama lagi, dong, aktif positif. Aduh, ibu saya terakhir makan dengan pasiennya sudah makan. Ibu senang saking bingungnya. Aduh dong, saya positif. Ya Allah. Nanti terima kasih kau jawab doaku gitu. Nah, udah gitu, saya lihat-lihat, udah banyak tuh, udah 10 yang positif ya. Saya lihat gitu, ada 3 orang yang sama kiai tertentu nih. Tiga-tiganya susah gitu. Yang satu udah tua, yang satu apa gitu. Tapi jadi saya mesti ketemu kiai ini. Itu kiai lagi gitu. Jadi rumahnya di toko di Temberawi. Saya naik ke atas, pesantren Baitul Arqam. Saya ingat sekali waktu saya datang lagi ada rapat tuh. Rapat ini ya, rapatnya kiai pesantren. Terus saya tanya sama ibu, saya nggak berani mau ketemu kiai, boleh nggak kata gitu? Dok, ini kalau ngomong bisa sampai malam, bisa sampai 3 hari ini kan kalau lagi gini tuh nggak tentu waktunya. Aduh gimana ya kata gitu, saya kan mesti praktek nanti. Kalau bisa sampaikan nggak ada dokter pengen ketemu sebentar aja sama kiai. Saya sudah tua, boleh masuk kan gitu? Masuk. Itu kan banyak orang nih, banyak orang di lagi apa namanya? Terus Assalamualaikum gitu.
Saya nggak tahu Kiai Ali Imran gimana kan gitu. Kiai Ali Imran simkuring kata gitu. Kiai alhamdulillah kata gitu. Kiai lepakeun simkuring perhati krono kan. Terus kata Kiai gini, alhamdulillah hadiah jatah. Teman-teman sekalian, tahu nggak? Orang ini menghina-hina saya nih setengah mati. Bayangin apa? Saya digituin di orang lain. Aduh, rasanya saya sampai mau kabur aja gitu. Semua orang gitu. Orang ini mau, astagfirullah Kiai, astagfirullah Kiai. Saya menghina apa Kiai? Katanya saya menghina kita ketemu baru sekarang. Saya menghina apa? Kata gitu. Coba teman-teman sekalian, coba Anda jadi saksi. Menghina kan? Bapak ini profesor doktor. Jadi pikirannya Kiai itu sampai dokter itu profesor gitu. Bapak ini profesor doktor. Dia kirim pasien ke saya, bukan jamaah loh. Pasien kesehatan nih. Dia kirim pasien ke saya, menghina nggak? Dia sekolahnya tinggi, saya sekolahnya cuman begini-begini. Itu kan menghina kan kata gitu. Kiai kata gitu, Kiai kata gitu. Terus terang mohon maaf semua, mohon dengarkan. Kiai tapi kan ibu itu kan tiga-tiganya berhasil Kiai. Dan itu berhasil karena Kiai bukan karena saya. Karena selama ini saya tidak pernah berhasil apa-apa. Jadi Kiai yang bikin hasil bukan saya. Oh iya saya tahu Bu, dok kalau gitu. Yang ibu itu. Kiai, saya boleh minta bantuan. Tolong bisa nggak jelasin sama saya apa yang Kiai ajarkan sama ibu itu sehingga dia bisa jadi gitu. Supaya saya nggak ngerepotin terus gitu. Apa yang Kiai berikan? Oh itu dok, kata gitu. Itu kan gampang, kata Kiai. Gampang gimana Kiai kan gitu? Bapak baca Quran. Di dalam Quran itu ada orang yang minta anak sama Allah. Ya, ada orang minta anak sama Allah dan dikabulkan. Bacalah potongan-potongan itu sebagai doa. Gitu. Jadi siapa yang minta anak sama Allah dan dikabulkan? Zakaria. Iya, Zakaria, Imran, Maryam ya, Imran dan Ibrahim. Jadi 3 di dalam. Jadi saya bikin tulisan cara mengatasi kemandulan secara Islam. Dengan itu saya tidak boleh stres, tidak boleh apa segala macam. Dan setelah itu tidak jadi masalah. Sejak itu saya jadi dekat dengan Kiai. Jadi setiap kali ada waktu saya naik ke atas main. Ya. Kemudian saya ada kasus satu. Ini supaya jadi pelajaran kita. Saya tuh ditipu mobilku. Saya udah lagi penghasilannya juga tidak jelas. Saya ditipu mobil kapan saya serahkan. Memang salahnya di kita. Bubut dunia. Jadi ceritanya gini. Kita tuh saya lagi kuliah kan, masih belum jadi spesialis nih. Saya waktu di RSAS itu kita teman-teman duduk ngobrol-ngobrol gitu. Mobil apa sih yang paling keren? Mobil apa paling keren gitu ya? Terus saya bilang, mana yang 3 pintu tuh keren gitu ya. Zaman dulu kan nggak ada kayak sekarang ada Ferrari gitu kan. Honda 3 pintu. Nah, terus ada teman saya nih otaknya dagang nih. Jadi dia, ini ada mobil bagus. Saya nggak punya uang kan itu cuma saya ngomong. Oh tidak ingat gitu. Sampai satu waktu dia ngejebak saya, kita lagi jalan. Saya dibawa ke temannya yang punya mobil itu Pak, Honda 3 pintu itu. Terus saya lihat gitu, saya nggak punya duit ya gitu. Cobain gitu. Oh cobain. Saya pikir gitu. Kenapa nggak cobain? Ini kalau boleh cobain, pengen cobain lah tes drive gitu. Begitu dicobain, enak banget gitu. Saya kemasukan setan Bu. Terus si dokternya punya dia bilang, dok, bawa pulang aja. Enak bawa pulang, bayarnya gimana? Bawa pulang aja, kita tuh mobil dokter tinggal di sini karena kita tukar bahasa. Mobil ini bukan mobil saya, mobil ibu saya. Sok telepon sama mami sekarang, masa sih nggak boleh? Kalau anaknya mau kan tukar gitu. Tahu nggak Pak? Karena setan itu masuk di kepala, saya telepon ibu saya. Gila betul gila sama sekali itu kita ditutup oleh setan. Saya naksir mobil bagus banget gitu. Terus apa mahal kata mami gitu ya kan ibu saya juga
ayah saya juga kan penghasilan juga tidak berlebih-lebih begitu gitu. Mahal pertanyaan si mami terus ya. Mobil mami itu Toyota Lexus itu dihargai 11 juta. Mobil Honda 3 pintu itu 29 juta. 2 kali lipat. Jadi selisihnya 18 juta. Kata gitu. Mobil itu dihargai 11 ini gitu kata gitu. Nanti yang bayar selisihnya saya gitu. Dari mana kamu bisa bayar selisihnya? Bisa lah kata gitu. Terus nanti bunganya gimana kata gitu? Tanpa bunga kata gitu. Mana ada tanpa bunga bayar seenaknya bu. Jadi situ bilang, udah deh, pokoknya kita sama-sama dokter. Masih sih gak percaya kita sama-sama dokter lah kan kita bersaudara. Pokoknya lu bawa aja sekarang, nggak pakai surat perjanjian, nggak pakai apa segala macam, kita bayar di bank, langsung tukar, langsung dia kan cuma BPKB-nya saya pegang ya, karena kan belum lunas. Jadi nanti kalau lunas saya kembali BPKB-nya. Logis nggak pak? Kan belum lunas ya. Jadi saya bawa mobil itu, keren banget kan pak. Gitu. Terus punya duit 500 bayar, punya duit 300 bayar, punya duit 500 bayar. Sampai saya lulus nih, kira-kira 1 tahun kemudian saya lulus. Lulus saya ditaruh di Majalaya. Jalannya kan hancur pak. Mana bisa pakai Honda kayak gitu? Apa kalau bantu itu langsung rusak gitu. Jadi saya pikir pak, mobil bisa dijual ya. Kebetulan duitnya kurang 500.000 lagi bu. Ya saya bilang udah 500 saya lunasin. Saya ambil BPKB-nya, saya jual, saya ganti pakai beli Jeep, beli CG gitu ya, CG yang second lah itu. Udah pilih CG segala macam, segala macam udah datang ke tempatnya. Tahu nggak bu apa yang terjadi? Dia nipu. Jadi dia ngambil duit dari kita, si BPKB-nya digorengin ke bank pak, dan dia tidak pernah bayar, pakai halaman palsu. Jadi dia dapat untung, dapat double gitu. Dari kita dapat, dari situ dapat gitu. Memang mobil dunia ini nggak ada orang baik kan? Ya, kalau ada orang-orang baik-baik itu pengalaman betul kita harus hati-hati. Jadi dia bilang gitu, saya mau ambil BPKB-nya, oke, kata gitu yuk. Kita pergi ke BPR situ kan. Loh, kok di BPR itu kan punya dua BPKB-nya kan? Enggak, disimpan di bank supaya enggak. Kalau di rumah kan takut hilang kata gitu. Begitu saya datang situ dirempuk pulang naik beca. Nah, terus saya jadi bergantungan kerjanya di Majalaya jauh. Terus saya suruh naik angkot, gimana caranya kalau ada yang mau bersalin ya pak? Jadi kepaksa cari mobil, beli mobil yang bekas angkot bu. Pokoknya kurang meriah, asal-asal bisa lumayan lah, dekat hujanan bisa jalan. Saya pergi ke Kiai ini. Saya pergi ke Kiai Mengalo. Kiai waktu saya ditipu, Kiai dengerin gitu. Udah selesai, saya berusaha, terus Kiai nanya, dokter kesini naik angkot? Enggak lah Kiai, kalau naik angkot, saya kan dokter kandungan kan, nanti kalau ada yang manggil kemana, kalau saya pakai angkot kan ya. Loh, katanya dokter mau ketipu gede. Kok bisa beli mobil? Hebat amat, kata gitu. Banyak duit ya katanya. Enggak Kiai, kata gitu kan, saya beli mobil juga. Yang cuma 500.000 itu uang muka 500.000 nyicil juga kok gitu, 500.000 langsung dapat mobil tuh. Nanti gitu, itu pas angkot kan mobil jelek ya itu, mobil jelek, mana mobil jelek? Nah, itu tuh kayak itu lihat tuh mobil yang jalan tuh di bawah rumah gitu. Oh gitu, kayak terus kayak tanya gini, dok saya pengen tanya sama Kiai, dok saya mau tanya kepada Kiai. Setelah dokter cerita banyak lebar, saya pengen tanya menurut dokter yang paling rugi siapa? Siapa pak yang paling rugi? Yang ngapusin. Ibu, bapak siapa yang paling rugi? Siapa bu yang paling rugi? Saya paling rugi. Saya malu lagi itu sama ibu saya malu gitu. Udah gitu. Wah saya paling rugi kan. Terus langsung dia bilang gitu. Udah kita kamar mandi. Wudhu. Apa Kiai? Wudhu. Pas dulu sampai terus apa ya kata gitu ya, udah saya wudhu deh kan gitu ya, udah disiapin nih sajadahnya, dok dibilang ke sana 2 rakaat. Oke, niatnya apa? Salat apa? Salat 2 rakaat. Salat niatnya apa nih? Kan bisa gitu, ikutin aja gitu ya, salat 2 rakaat. Udah selesai salat 2 rakaat, nanya lagi nih. Siapa yang rugi kan?
2 rakaat lagi dong, udah batal belum? Nah gitu, belum kan? Sholat 2 rakaat lagi kan? Sholat apa nih? Sholat 2 rakaat. Langsung ketiga kali tanya lagi gitu, Pak Kiai saya nggak mau jawab. Nanti saya suruh sholat, saya suruh jawab, saya sholat apa saya nggak tahu. Terus sholat antara asar dan maghrib kan sholatnya kan nggak boleh di sholat di situ kan kalau nggak sholatnya khusus ya. Nanti gua aja nggak, kata Kiai, dok, keterlaluan dokter kata gitu. Kenapa Kiai kata gitu? Istighfar kata gitu, nggak istighfar. Apa kata Kiai? Dok, dokter malu. Padahal Allah sangat cinta sama dokter. Dokter belum sehari udah dikasih ganti mobil loh. Tidak semua orang bisa. Tapi kan itu mobil jelek. Sudah dikasih sama Allah, Anda bilang jelek. Menghina betul sama Allah. Itu mobil dilepas remnya atau masuk jurang sekarang dikata gitu. Tahu nggak? Jangan tuh kayak gitu sebelumnya pengalaman gitu. Karena udah Allah udah kasih, bukan alhamdulillah kok ada hasil mengadu. Yang rugi itu orang yang nipu. Di mana orang yang nipu yang rugi. Bukan Anda karena gitu. Sudah biarin aja kan gitu. Dia itu menggali kuburannya sendiri, dia menyiapkan nerakanya sendiri. Dokter tidak dikasih. Dokter percaya sama saya. Ingat kata-kata saya. Tunggu sebentar lagi. Allah ganti mobil yang baru. Dokter nggak usah urus yang ini. Ini mau urusan setan. Dokter mau pikirkan pekerjaan nanti Allah akan ganti dengan mobil yang baru. Dan ini kan sekarang juga pikir-pikir mobil apa gitu. Jadi kayak gitu. Terus saya diam gitu. Jadi dokter mau bilang apa sekarang? Alhamdulillah kayak gitu. Nah itu dong, memang gitu. Orang ditipu bilang alhamdulillah itu. Orang ditipu bilang mobil bilang alhamdulillah. Nah terus sekarang apa yang harus saya lakukan kayak dokter pulang? Cari surat utang itu, bakar. Banyak tak? Kalau surat utangnya dibakar, berarti saya nggak bisa nagih lagi, gitu. Buat apa ditagih dong? Kalau dokter nagih, itu semua setan bersama Anda. Anda datang ke situ, dia bohong-bohong, dia ada marah-marah, semua setan nggak ada sama sekali nggak ada rokoknya. Udahlah kalau dia penipu, dia melakukan kebodohan, sudah kita maafkan, kita lupakan. Tidak bisa dokter, kalau ada dokter ketemu setan, ngapain dia ketemu setan? Dokter pasti diganti mobil yang baru. Bisa kan? Nah itu pelajaran saya bilang, aduh luar biasa sekali. Sejak itu jadi tenang Bu, nggak pernah berpikir ini lagi, nggak pernah berpikir. Nah pola pikir positif seperti itu. Yang kita belajar Islam. Jadi kita tempat-tempat kayak itu selalu menjadi tenang, menjadi indah segala macam. Ya. Kemudian belakangan ini saya banyak ketemu yang perhatian ahli segala macam. Tapi yang salah satu yang sangat terkesan Pak Syafiq Ma'arif, ya Muhammadiyah atau PP Muhammadiyah. Saya ketemu 1 kali, 2 kali langsung jadi cara pola berpikirnya yang sangat konstruktif, tidak pernah jelekin orang, cocok sama saya. Saya bilang gitu, Kiai pernah nggak berpikir bahwa malpraktek itu suatu bahaya buat Islam? Kiai nggak pakai sama bahaya kumahan, bahaya gimana tuh kata gitu. Saya nggak melihat bahaya. Itu memutuskan kali silaturahmi, dan silaturahmi itu sangat penting dalam Islam. Orang jadi saling tidak percaya, orang jadi saling segala macam. Kita di Amerika itu ya Bu, di tempatnya, di sarangnya manfaat itu. Jadi kalau kita berteman begini, misalnya Ibu berangkat ke Amerika, ya, sudah tinggal di sana. Nanti ingat itu ada di Amerika, yuk kita ke sana yuk. Dan kalau kita pengen main yuk ke rumah, udah lama nih kangen nih kan gitu. Apa kalau orang Amerika bilang, oh jangan ke rumah kan gitu, kita ketemu di restoran aja. Kita bukan pengen makan kan, kita pengen ketemu kan gitu. Nah, kita ketemu di restoran. Tahu kenapa Bu? Karena di Amerika itu semua main tutup. Jadi kalau saya datang ke rumah situ, nanti lantainya licin, saya jatuh,
langsung tutup. Tapi yang bayar kan asuransi, sini bayar asuransi, itu asuransi kan saya nggak begini bu. Jadi itu tutup menutup itu sudah jadi sangat umum. Daripada nanti urusan kalau kita makan di restoran kalau ada apa kan lebih tutup restoran bukan ibu gitu lah ngerti ya bu. Jadi itu tali hubungan silaturahmi jadi terputus bu. Gitu. Nah itu kan hal-hal seperti itu kebiasaan Amerika diterapkan di sini. Dan saya bilang gitu, sekarang pikirkan kayak kalau ada kematian apa yang kita bilang? Kita bilahi wa inna ilaihi raji'un. Betul ya? Apa yang berasal dari Allah kalimat Allah. Terus kenapa jadi nuntut? Kalau jadi nuntut malpraktek berarti nggak usah bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan satu ikhlas, satu tidak ikhlas. Jadi kan jadi munafik dulu. Nggak kesini nggak kesana. Terus kata kayak, ya benar juga sih dong. Saya nggak pernah mikir kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi dan yang terakhir Pak Aceh Zakaria, ya luar biasa. Pak Aceh Zakaria itu ketua PPKC sekarang luar biasa. Kayak kami gitu, betul kita sangat dekat dengan dia. Jadi Kiai Aceh itu begini ya, yang luar biasa sekali. Selalu baik. Kita pernah kalau misalnya lagi habis pengajian hari Minggu kedua di Adem, hari Minggu kedua kan Pak Aceh Zakaria. Pak Aceh itu kan sangat disayang ya sama semua jamaah. Kadang-kadang kan ada ibu-ibu yang modern gitu. Begitu keluar kan banyak orang nih. Sekarang ada ibu, kayak foto dong. Si kayaknya udah gini kan. Kayak foto dong. Tidak pantas kan orang banyak gitu. Si ibu itu mungkin nggak sadar kali karena kayak itu kan selalu sopan baik gitu. Jadi merasa dekat gitu. Terus bagaimana cara menghindari? Saya lihat dia dari video kreatif kayak luar biasa sekali. Jadi kalau lagi gitu ya, si ibu ini pada nanya juga, banyak yang nanya nih. Maka si Kiai langsung, tadi harus kenal, kata gitu. Dia pergi dari si ibu itu, tapi dengan cara yang sama sekali sangat sopan yang si ibunya tidak terasa tersinggung. Ya, itu hal-hal seperti itu. Jadi apa yang ingin saya katakan gitu, selama ini selalu belajar dari Islam itu sangat ringan. Kita kita belakang kita baca ibu ada hadis dari Ali bin Abi Thalib jangan orang lain menyebabkan gangguan dalam pikiran kita. Ya, jangan kita menjadi marah karena perkataan orang. Biar kita sendiri. Silakan orang mau bilang apa silakan. Jadi nggak usah kita terpengaruh menjadi marah dan sebagainya. Jadi saya mulai belajar dari lingkungan. Jadi kadang-kadang saya kalau orang yang marah-marah gitu, saya kok kayak orang nyaman. Ini di WA nih. Orang pada mau bicara saya. Terus saya bilang sama Kiai, mohon maaf saya sibuk, saya keluar karena saya lihat ya karena gitu soalnya saya sibuk. Aku bilang, dok kenapa nih? Kiai nggak bisa, saya nangis terus saya bilang gitu. Itu ada ustadz yang sangat saya kagumi. Ya ampun, ngomong sama gitu ya gitu. Saya nggak perlu tahu deh dia ngomong apa. Biar kita nggak ngomong tapi jadi saya terus menghargai dia. Saya menghargai. Kalau saya bilang dia ngomong, saya pasti jadi tidak menghargai dia. Bagaimana nanti lama-lama jadi itu. Ya bisa. Dokter harus bisa ngomongin mereka. Bisa. Orang ngomong berprasangka terus saya kirim itu surat tanur tuh. Jadi kalau kita mau menyampaikan berita pada orang Muslim, maka kita harus bertabayun juga. Marah bu, dokter, enak aja. Maksudnya saya. Saya bilang, aduh, enggak Pak Ustadz, enggak kata gitu. Saya cuma nyentuh kan marah bu. Gitu rasanya. Nah itulah jadi besar. Jadi sebenarnya luar biasa sekali dan ada satu hal lagi yang sedikit yang ingin saya ceritakan. Saya sudah pernah cerita, mungkin masih ingat. Rasul itu tidak pernah menyimpan dendam. Tidak pernah menyimpan dendam. Dan kalau orang ngomong Rasul sering marah, Rasul segala macam, enggak bisa.
mesti teliti dulu lah hadisnya. Kalau Rasul itu orang yang berkata, ya istrinya mau gimana benar kayak apa? Ya dia datang dalam keadaan lapar mau makan di tempat Siti Aisyah nggak ada makanan. Terus dia ambil lihat apa ada cuka, dia makan yang cuka. Dia begitu, makan pakai cuka enak loh kan gitu. Apanya yang enak makan pakai cuka gitu ya. Jadi kayak makan cuka buat menghibur Siti Aisyah saya tersinggung. Sekali lagi sama sekali nggak ada cuka pun nggak ada. Kalau gitu, terus kata Rasul, oh nggak apa-apa karena gitu. Saya memang sebenarnya saya sudah niat untuk puasa kan gitu. Jadi itu kan luar biasa sekali, sangat halus gitu seperti tadi kan. Jadi itu. Nah, ada saya waktu ke Mekah tahun berapa ya, tahun 2015 itu kebetulan ada seorang dari Bandung, Pak Asep namanya, dia ambil S3 tentang sejarah Islam. Dia jadi itu, jadi utobio di sana, jadi utobio. Kemudian kita diantar pakai mobil beliau ke Taif. Sekarang gampang ya pergi ke Taif. Dulu nggak bisa tuh, kita keluar dari jalur haji itu nggak bisa. Tapi karena dia di dalam pribumi gitu, jadi dia udah tahu tuh polisi di mana segala macam di mana gitu. Jadi pakai mobilnya mobil trail bisa ke trail masuk ke padang pasir lagi, nanti keluar lagi masuk sampai ke Taif. Kemudian beliau di mobil itu terus bercerita tuh. Ceritanya itu bahwa Rasul itu nggak punya musuh. Ya. Beliau bercerita tentang Sayyidina Ikrimah. Pernah tahu Sayyidina Ikrimah? Siapa bu? Sayyidina Ikrimah itu anak yang jahat. Ya, bapaknya segitu jahatnya seperti itu. Nah, ini Sayyidina Ikrimah. Kita tengok lihat makamnya Sayyidina Ikrimah. Ya ampun ibu, itu ditutupin pakai tembok segede gini. Kita naik ke atas, kita lihat isinya sampah bu. Itu kuburannya Sayyidina Ikrimah. Tapi bukan kuburan, karena kuburan dia benar kan ada di Medan Perang. Jadi kemudian itu cerita tentang Sayyidina Ikrimah. Sayyidina Ikrimah itu Ikrimah, saya pikir kenapa namanya Sayyidina ya? Seperti Sayyidina Ali gitu kok hebat banget itu ya. Padahal dia itu kan musuh Islam dulunya. Jadi Ikrimah itu dia jago perang, dia pemberani, dia beralasan, pokoknya seperti Umar bin Khattab berkelahi terus. Dia sudah membunuh banyak sekali sahabat di dalam peperangan karena dia yang Quraisy. Sampai saat terakhir dia tuh sampai saat terakhir, apalagi kan bapaknya mati karena dibunuh dalam perang. Jadi dendamnya pada Islam kan sangat gede. Sampai waktu terakhir untuk Mekah itu, ya kan siapa yang ketua Islam, yang ketua di Mekah tuh si papinya Abu Sufyan. Abu Sufyan bilang kan, kita ada perjanjian tuh sama Nabi Muhammad, gak boleh diserang. Dia bergerak, gak boleh. Pokoknya dia sudah janji, mereka mau mereka mau berhaji sekarang dan gak boleh diganggu. Gitu ya. Ikrimah gak terima bu. Masa kakek enak aja masuk rumah kita biarin begitu. Pokoknya gak boleh, ribut gak boleh. Ikrimah keluar sama teman-temannya yang anak-anak muda. Dia serang bu. Nanti dia serang. Tapi dipukul mundur sama Umar bin Khattab. Karena dia kalah, dia tak berani pulang ke Mekah kan. Dia pulang ke Taif. Dia tinggal di Taif. Nah, ternyata kan setelah ke Mekah itu langsung semuanya langsung menyerah pada Rasul, dan akhirnya langsung Rasul berdiam di Mekah bukan ya. Nah, terus setelah beberapa tahun istrinya Ikrimah itu jadi muslim istrinya. Kemudian Ikrimah bilang satu waktu sama istrinya, kamu kan kenal sama Nabi Muhammad. Dia juga kenal orang kan serada-rada seumuran, karena lebih kecil sedikit gitu. Kamu tolong bisa nanti kalau ke masjid cari Muhammad dia kan gitu. Tolong bilangin dari saya kan gitu. Tolong tanyain sama Nabi Muhammad, saya boleh nggak pulang ke Mekah? Saya nggak tahan di sini, mau gila, saya nggak boleh teman. Nanti juga, udah deh, saya mau balik ke Mekah. Kayak saya mau dibunuh, mau mau digantung, terserah, pokoknya saya mau pulang ke Mekah. Tolong kamu minta izin sama Nabi Muhammad.
Nabi lagi di situ bersama para sahabat. Kemudian istrinya bilang, Assalamualaikum, Nabi, kata gitu. Oh, kata gitu, kan Nabi kan kenal sama-sama kan orang-orang sekampung gitu ya. Oh, gitu. Kata gitu. Gimana Ikrimah? Langsung si Nabi bilang, gimana Ikrimah? Kata gitu. Dengan nada yang sangat-sangat bersahabat gitu. Istrinya bilang, saya ada pesan dari Ikrimah, kata gitu. Ikrimah stres. Dia pengen pulang ke sini, boleh nggak kata gitu? Terserah mau dihukum apapun, tapi dia pengen pulang kata gitu. Apa nanti mau bunuh dia mau apa dia terima, pokoknya dia mau pulang, memang gitu ya. Boleh nggak sama Nabi? Terus kata Nabi, kenapa tidak? Semua tangan terbuka untuk Ikrimah. Hai teman-teman semua, Ikrimah akan kembali ke sini kata gitu. Ini bisa kita rayakan kata gitu, katakan. Istrinya kaget gitu. Kok bersahabat begitu ya? Pikirannya kan, pikirannya sudah lebih jelek lagi kan. Dia bilang sama Ikrimah, kalau begitu alhamdulillah kata Ikrimah. Kemudian Ikrimah pulang. Ikrimah datang ke masjid, Nabi ada di masjid sama dengan para sahabat. Kemudian Assalamualaikum kata dia, ya saya kata gitu, saya Ikrimah. Terus langsung sama Nabi dirangkul Ikrimah. Kemudian bilang gitu, teman-teman sekalian, Ikrimah sudah kembali kan gitu. Ada peraturan baru, silakan tinggal di Mekah gitu. Ada peraturan baru. Mulai saat ini tidak boleh ada orang yang bicara buruk tentang Abu Jahal. Kata Nabi, berhenti semua ngomong jelek tentang Abu Jahal, karena Ikrimah sudah kembali. Dan tidak ada gunanya menghina orang mati kecuali menyakitkan hati orang yang masih hidup. Kata Nabi. Jadi silakan. Kaget gitu, nangis kan Ikrimah. Oh, penerimaannya luar biasa baik gitu. Kemudian kami boleh nggak saya mengucapkan kalimat syahadat? Langsung. Nah, sudah itu, udah nangis semua sama-sama gembira. Kemudian Nabi bilang begini. Umar, kata gitu. Ada Umar yang potong situ. Umar, Ikrimah ini seorang pahlawan. Dan kalau nanti dia mati syahid di dalam peperangannya, tadi sudah Muslim, kalau dia mati syahid dalam peperangannya, tahu gak Umar apa yang harus kau lakukan? Umarnya betul. Mohon maaf, saya nggak tahu. Nabi, apa yang harus saya lakukan Rasulullah? Kamu tahu apa yang paling disukai oleh Ikrimah? Maaf, saya nggak tahu. Ikrimah itu pahlawan perang. Jadi sesuatu yang sangat dia dambakan adalah kalau dia meninggal atau dia syahid, dia ingin dikebumikan dengan zirah dan pedang yang terbaik. Dia berzirah atau baju besi yang terbaik. Ikrimahnya nangis. Betul Ikrimah. Betul kata gitu. Jadi, kok bisa tahu? Nabi. Jadi itu harus sama sekali tidak ada kebencian tuh. Nah, kemudian sedikit mengenai akhirnya dari Ikrimah itu. Jadi Ikrimah itu sopan. Jadi dia ingin membalas keburukan dia dengan terus di paling depan waktu kalau lagi perang. Ya. Ketika perang Tabuk melawan Romawi, ya, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kalah sama Roma. Jadi mereka kalah, mereka mundur. Udah mundur, mereka luka parah. Terus kita kembali aja. Kayaknya kita nggak mungkin menang, kata Khalid bin Walid. Kemudian Ikrimah bilang, maaf ya kata gitu. Saya datang ke sini bukan untuk mundur, saya datang ke sini untuk mati untuk Islam. Saya tidak setuju kalau mundur. Dia bilang gitu. Sekarang siapa angkat tangan para pemuda yang mau siap mati bersama saya? Terserah, kita mati terhormat, tapi kita tidak akan mundur. Dia bilang gitu. Berangkatlah 15 pemuda perang gitu, positif. Kaget si Romanya karena nggak gitu kan. Si ini yang Khalid bin Walid masih tenang. Akhirnya menang Pak. Jadi akhirnya menang tuh si nggak
mereka udah senang menang si Romanya, mereka harus serang balik, mereka nggak siap gitu. Setelah selesai, adiknya Ikrimah itu datang bawa perempuan, datang bawa air minum. Jadi katanya kalau orang perang itu, kalau kita banyak perdarahan itu, yang merasa hausnya bukan main itu, karena kan darahnya keluar. Dia lihat 30 luka tusukannya di badan Ikrimah, tapi dia masih hidup gitu. Terus si ini yang datang kan gitu ya, si Ikrimah, Ikrimah minum katanya gitu. Terus Ikrimah mau minum, dia sebelahnya gitu, dia lihat Muaz, katanya gitu. Terang Muaz dulu dikasih minum, kata gitu. Dia lebih penting. Mau kasih minum Muaz, itu terang itu lebih penting dulu. Akhirnya sampai situ udah mati, dia balik ke Muaz sudah mati, dan Ikrimah udah mati. Jadi minumnya nggak kepake tuh. Sedemikian luar biasa mereka mementingkan orang lain dibanding dirinya sendiri. Jadi akhirnya ya langsung waktu itu Umar bin Khattab jadi apa namanya? Jadi Amirul Mukmininnya. Jadi memang sudah waktu itu Rasul menunjuk Umar kan memang Umar yang jadi pemimpinnya. Jadi itu yang kita bisa lihat, orang yang sedemikian banyak membunuh sahabat pun kalau masih tidak ada. Apalagi Hindu itu kan dia tuh membunuh Hamzah, dikeluarin jantungnya, dimakan segala macam. Rasul itu kan sangat menahan diri untuk hidup. Nah, ketika hidup masuk Islam, gitu ya, gitu. Rasul kan dia tidak berkata jelek, tidak apa gitu. Mungkin sedikit menghindari tapi tidak terang-terangan gitu. Dan Hindun itu kan langsung menjadi singa betina. Setiap orang dia paling depan karena dia mau mati untuk menunjukkan pertobatan kepada Rasul. Ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi menurut saya Islam itu memang indah. Dan kita pikirkan saja, tidak aja. Ya, bukan kita berusaha mikirin yang hal-hal yang orang ini memang banyak yang tidak setuju pasti, tapi menurut saya kita harus bisa menunjukkan kesempurnaan Islam, ketinggian akhlak Islam dan itu. Silakan kalau ada pertanyaan.